Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kehidupan baru yang Engkau berikan kembali bagi kami. Sepanjang malam tadi kami telah beristirahat untuk memulihkan tubuh kami dari kelelahan baik fisik maupun pikiran kami. Dan atas perkenan-Mu pagi ini, kami mendapatkan kekuatan dan kesempatan kembali menghadap-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu ini. Sebentar lagi Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang sangat kami perlukan untuk menerangi jalan kami, agar apa yang kami lakukan menghasilkan sukacita, berkat bagi kami dan orang-orang di sekitar kami. Dan nama-Mu dimuliakan selalu. Kami mohon sertai dan tuntunlah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 25. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan mendengar ketika minta pertolongannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin ada banyak di antara kita pada hari ini merasa diabaikan, tersiksa karena masalah pergumulan hidup, tercekam karena ketakutan oleh berbagai masalah, dan khawatir akan kebutuhan hari esok. Ya, wajar-wajar saja kalau kita bisa mengeluh dan cemas seperti itu. Namun pertanyaannya, apakah setiap manusia yang diciptakan di dunia ini tidak mendapat masalah? Dan siapa di dunia ini yang tidak mengalami masalah? Nah, kalau begitu, kepada siapakah kita mengadu dan siapakah yang memperhatikan kita? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagian orang di dunia ini di dalam melewati masalahnya, mereka datang kepada orang yang pintar, orang yang mereka anggap mampu mengartikan semua masalah mereka. Ada yang datang kepada dukun untuk melepaskan mereka dari penderitaan penyakit dan ketertindasan akibat ulah orang lain, atau meminta kekuatan dan rezeki dengan didoakan. Ada yang datang kepada orang yang menurut mereka bisa membuka jalan bagi mereka. Dan kita juga tidak bisa menyangkal bahwa ada juga orang-orang Kristen yang melakukan hal-hal yang sama. Pertanyaannya, apakah mereka berhasil? Atau dapatkah cara-cara orang pintar itu menyembuhkan segala kekhawatiran yang mereka alami? Ya, mungkin ini sekedar obat bius yang hanya menghilangkan rasa sakit sementara. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebenarnya mengertikah kita kenapa kita hidup dan bernafas? Mengapa jantung kita masih berdetak? Apakah kita ada di dunia ini terjadi dengan sendirinya? Apakah tidak ada yang menciptakan kita? Kalau kita tahu siapa diri kita, maka kita pasti tahu mau kemana kita datang, mengadu dan berharap. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang menciptakan kita telah datang ke dunia agar manusia datang kepadanya. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan Yesus berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 27 sampai 29, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang memperhatikan kita dan mau dekat dengan kita.
namun kita sendiri yang membiarkan melewatkan waktu bertemu dengan Yesus karena kesibukan dan keinginan kita untuk masih membenamkan diri di dalam perasaan sedih dan ingin menyendiri. Bukankah Yesus berkata di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Pagi ini Yesus mau datang dan mau bersama dengan kita. Tergantung kita apakah kita mau membuka hati kita atau masih menutup dan menguncinya dengan masalah, dosa kita, dan kekerasan hati kita. Sesungguhnya Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Janjinya bagi orang yang tertindas dalam Mazmur pasal 22 ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Mari datang membuka hati dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berserulah kepadanya dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, maka ia akan mendengar karena ia memperhatikan kesengsaraan kita. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, begitu indah firman yang barusan saja Engkau perdengarkan bagi kami. Firman-Mu menyadarkan kami bahwa di dalam kesengsaraan kami, Engkau memperhatikan dan mau datang menolong kami. Bahkan Engkau tidak memandang hina kami bila kami dalam keadaan tertindas, dan Engkau datang menolong. Sebab itu, seharusnya kami melibatkan Tuhan terus dalam setiap masalah kami. Ampunilah kami ya Bapa, bila selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan, harta dan kekayaan kami, bahkan melakukan hal yang sia-sia, menyelesaikan persoalan kami kepada orang lain atau kuasa gelap. Bapa, sekarang kami menyadari betul bahwa Tuhan akan selalu mendengar ketika kami minta pertolongan. Kami membawa dalam doa saudara-saudari kami, keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, dan seluruh umat Tuhan, khususnya yang sedang menghadapi masalah. Biarlah mereka datang berseru kepadamu dan mendapatkan sukacita. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam kekuasaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Inilah seru doa kami yang kami panjatkan hanya melalui nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.